Kak. Boleh ya, gitu. Boleh banget ini. Nih, Boleh, boleh. dalam matematika, ya, aturan, ya, postulat nomor 3, teman-teman, dalam matematika, kita boleh ngubah bentuk, tapi kita nggak boleh ngubah nilai. Oke, contoh gini. 1, 2, 3 dikali 17. Boleh nggak aku 130 dikurangin 7 dikali 17? Boleh nggak aku ubah kayak gini jadinya? Jadi 1, 2, 3-nya aku bilang 130 kurang 7. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Boleh. Karena aku nggak ngubah Boleh, Kak. nilai. Boleh, Kak. Aku nggak ngubah nilai. Aku cuma ngubah value-nya aja. Gitu ya. Dalam matematika ngubah-ngubah bentuk tuh biasa. Ngubah bentuk ya kita masukin X ke apa? Ya substitusi ya bahasanya gitu ya. Itu udah biasa banget. Dan itu harus teman-teman ngehin. Nah, sama nih di soal ini nih. Nah, di soal ini gimana nih Bang gitu ya. Di soal ini gimana nih Bang gitu. Nah, di soal ini gini, teman-teman. Ya, teman-teman punya X sama dengan sekian. Punya Y sama dengan sekian. Gitu ya. Kalau ketemu soal kayak gini ya udah X-nya tinggal diganti aja gitu. Ya, kan punya teman-teman punya 3X tambah 4Y, ditanya berapa nih? Ganti aja X-nya. Jadi 4A dikurangin 3. Y-nya ganti aja jadi berapa? 2A ditambah 5. Nah, ini baru pemanasan ya. Nah, jadinya oke. Dan aturan lain, ya ini salah satu aturan juga dalam matematika, kalau plus minus nih, plus minus, misalkan A plus minus tambah B, A min B, dikalikan dengan sesuatu, dikalikan C, misalkan nih, ya, kalian tuh harus kalikan keduanya, karena plus minus. Beda ceritanya gini, A kali B dikali C, ini beda cerita. Ya, ini beda cerita. Ya, contoh gini, 2X tambah 5Y kali 10. Ya, hasilnya 20X tambah 50Y. Tapi 2X dikali 5Y, ya, dikali 5Y dikali 10. Gitu. Ya, 10XY dikali 10, 100XY hasilnya. Suatu hal yang berbeda ya. Jadi kalau dikali, itu ya udah dikali gitu. Tapi kalau misalkan yang dibagi ya, kalau dikali boleh cuman dikali dengan ini, boleh dikali cuma ini. Salah satu doang ya, boleh ya, sama aja hasilnya. Ya, karena dikali itu nggak ngeliat urutannya, gitu ya. Nah, tapi kalau ditambah bagi itu dua-duanya. Berarti kalau ini juga dua-duanya. Berarti ini kali 3, ini juga kali 3 nih, gitu ya. Ini kali 4, ini juga harus kali 4. Karena plus minus, gitu ya. 3 kali 4, 12A. Dikurangin 9. Ditambah 4, 8A tambah 20. Oke, nah ini buat yang bingung nih, buat kalian yang nggak pede matematika, jadi pahamin dulu MTK itu gampang. Kalau kita udah tahu aturannya itu gampang banget, gitu ya, gitu. Gampang banget kalau kita udah tahu aturan. Gini, aturannya teman-teman, gini. Aku mau agak sedikit lebih rumitin, ya, sedikit lebih rumitin pemikirannya, gitu. Aku bilang di kandang, di kandang aku, ya, aku punya kandang, aku punya peternakan. Ada 2 bebek, ada 2 ayam, ada 4 bebek, ada ayam dan kuda. Kira-kira hasilnya apa? Kira-kira hasilnya apa? Aku bilang ada 2 bebek, 2 ayam, 4 bebek, ayam dan kuda. Kira-kira hasil apa? Betul, Dap. Ini Dapa yang sering ini ya, yang sering rajin ya hadirnya ya. Gue inget banget nih. Oke, B ya. Iya, jawabannya B. Tapi nggak, maksudnya ini apa? Aku mau intermezzo dulu. 2 bebek. Aku bilang ada 2 bebek, ada 2 ayam, ada 4 bebek, ayam dan kuda. Kira-kira gimana teman-teman? Hasilnya Satunya berapa? sejenis, Kak. Betul, cuman dijumlahin yang sejenis doang. Bebek sama bebek ya 6 bebek. Ya, ayam Ya, sama ayam betul. ya 3 ayam. Sorry ini agak kriwil-kriwil. Ini kuda. Udah, cuman gitu doang. Sama nih, di matematika juga sama. 12A ditambah 8A, ya jadinya 20A. Ya, min 9 tambahnya jadi 11. Nah, ini jawabannya B. Ya, ini masih pemanasan. Oke, sampai sini dulu kira-kira. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira?
Ada yang mau ditanyain dulu? Kira-kira? Oke, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira. Pas ya? Oke, kalau pas kita next soal. Oke, kita ke next soal. Ini kalau mau di screenshot juga boleh. Oke, oke. Nah, ini kita lanjut ke... Tunggu ya. Ini soal-soal gratis. Kemungkinan bilangan bulat. Ini jangan deh kalau kemungkinan-kemungkinan gini. Agak tricky jelasinnya. Oke, 3x, Y. Diketahui titik koordinat puncak. Banyak cara. Oke, ntar tuh ya, masih banyak. Jika A sama dengan... Oke, ini teman-teman. Aku punya soal kayak gini. Lihat di docs-nya ya. Lihat di docs-nya yang aku kirim ke kalian. Ya, aku punya soal kayak gini. Lihat di docs-nya yang aku kirim ke kalian tadi. Gitu ya. Di nomor ini. Tuh. Nah, nanti rekamannya di grup ya. Nah, ya sebenarnya soal-soal yang aku ambil tuh soal-soal UTBK tahun kemarin. Cuman diubah angka doang kok. Gitu ya. Nah, coba lihat dulu soalnya, teman-teman. Lihat dulu soalnya. Oke. Nah, kira-kira nih, kita punya soal kayak gitu. Ya, kita punya soal kayak gitu. Kira-kira kita gimana nih, teman-teman? Ya, nyelesainnya. Ada yang punya ide nggak? Ada yang punya ide nggak kita nyelesainnya kayak gimana? Jadi kita punya keterangan, ya, kita punya keterangan A pangkat X sama dengan B pangkat Y. Ya, B pangkat 2 sama dengan AC. Maka C sama dengan gimana? Oke, nih. Ini yang aku pengen jelasin lebih detail. Gitu ya. Ini sebenarnya basic banget. Gitu ya. Justru kalian otak-atiknya yang kayak gini nih seringnya gitu ya. Tapi bukan berarti kalian nggak pelajarin persamaan garis dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi gini, teman-teman. Ini aku bingung nih, whiteboardnya kenapa gini ya sekarang ya? Bisa nggak sih whiteboardnya jadi whiteboard klasik gitu? New whiteboard, host only. Oh, host only bisa nih, host only. Oke, nah, jadi gini teman-teman. Agak zoom out dikit ya. Oke, sekarang udah host only ya. Coba coret deh, bisa nggak? Kalau nggak bisa, berarti bener nih. Aku. Bisa ya? Coret kok bisa sih? Coret. Tunggu, tunggu. Whiteboardnya udah kok host only. Host only. Oke, nah, ini jangan dicocok ya. You are following, stop following. You are following Ilyas. Pause, 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 pause. Tunggu, tunggu, tunggu. Kenapa whiteboardnya nggak bisa ini? Oke, nih. Tunggu ya. Yang bisa akses nih jangan rest dulu ya. Ini jadi gini, teman-teman. Aku punya A, B, C sama dengan G. G tambah H. Apakah, oh gini deh. Kayaknya enakan gini ya. Enakan pakai pen deh. Aku screenshot, aku ke pen. Kalau kayak gini agak keganggu di nama-namanya ya. Aku nggak tahu nih, ntar aku coba cek lagi ya. Ini baru banget kok, baru banget hari ini. Zoom kayak gini. Nah, chat, aku punya kayak gini. Aku punya A, B, C sama dengan G tambah H. Aku misalkan cari H. Ini kalian perhatiin detail ya. Ini yang aku ajarin ke Dapa. Dapa, Dapa nggak tahu nih, Dapanya Dapa yang sama nggak gitu. Dapanya aku ajarin ke Dapa dan temen-temennya gitu ya. 4 minggu ke belakang gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Aku nyarinya H. Jadi, ini ada ruas nih, ruas kiri, ruas kanan. Ya, dulu tuh kita gini, diajarin sama sekolah gini. Aku diajarin sama sekolah gini. 3x tambah 2 sama dengan berapa? Biar 9. 11.
Oh, Kak, ini pindah ruas. Jadinya 3X 11 min 2. Oh, Kak, ini diputer dibalik. Ya, dibalik jadinya X sama dengan 9/3. Gitu. Dulu gitu diajarin sama guru. Nah, hasil ketika ketemu soal yang kayak gini, bingung gitu. Ketemu soal yang kayak gini, itu bingung. Karena diajarinnya balik-balik, pindah ruas dan sebagainya, gitu ya. Nah, aturan benernya bukan gitu, teman-teman. Ya, aturan bener-benernya gini. Nanti kalau kalian di institut gitu ya, entah di ITB atau IPB kayak aku gitu, nanti kalian bakal belajar pengantar matematika. Tapi namanya bukan matkulnya bukan pengantar matematika, tapi konsepnya pengantar matematika gitu. Nama matkulnya beda-beda gitu ya tiap semester gitu ya. Tapi intinya pengantar matematika. Nah, ketika mau H doang, ya kita mau jadi H sama dengan. Berarti kita harus eliminasi G di sisi kiri. Oke. Yang benar sebenarnya bukan pindah ruas. Tapi gini, aku mau eliminasi G. Kira-kira G positif ini aku gimana biar eliminasi? Ya harus diapain? Dikurangi Dikurangin G. kan? Dikurangin G. Nah, kalau yang sisi kanan nih aku kurangin G, ya, aku kurangin G nih sisi kanan. So, di MTK tuh ada aturan gini. Maka kedua ruas, kalian harus kurangin G. A, B, C, ya kalian kurangin dengan G. Sama dengan H. Nah, ini hasil dari H. Oke, clear? Sampai sini? Buat contoh Aman, soalnya. Kak. Aman ya? Nah, contoh. Ya, ini aja banget banget, betul. Nah, sebenarnya nama materinya postulat kok di pengantar matematika. Gini ya. Nah, ini aku punya A, B, C per E ditambah G per H ditambah 10 sama dengan DF. Aku tanya E. E sama dengan berapa? Kira-kira gimana? Oke, yang pertama gini. E sama dengan. Berarti E-nya harus di atas kan? Oke, gini aja deh. Ini kan ada E-nya di bawah nih. Biar E di bawah hilang, kan berarti harus dikali dengan something E kan? Biar aku bisa coret gini. Ya nggak sih? Oke, karena di sebelah kiri dikali E, ya karena di sini ada dikali E, maka kan berarti artinya kedua ruas itu dikali dengan E. Biar E yang di sini hilang nih, gampangnya biar E naik deh, gitu ya. Jadi kan A, B, C sama per, ya A, B, C-nya hilang, terus per ditambah GE per H, gitu ya. Ditambah 10E sama dengan DFE, gitu. Nah, aku pengen jadiin E sama dengan doang. Pengen jadiin E sama dengan doang. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Caranya adalah, ada yang tahu nggak? Caranya gimana kira-kira? Biar jadi E sama dengan nih, di sebelah kiri doang. Diapain? Aku tadi udah kasih contoh nih. Dikali E biar E-nya hilang. Di apaan? Dibagi per DF, betul dan. Ya, per DF. Atau dikali seper DF. Ya, dikali seper DF, jadinya apa? ABC per DF ditambah gimana? GE, ya. GE per HE DF ditambah 10 E per DF. Ini sama dengan E. Nah, ini jawaban dari E sama dengan berapa? Oke, kira-kira sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Jadi sebenarnya ya bukan pindah ruas. Kalau teman-teman pindah ruas nanti bingung. Tapi gampangnya kedua ruas diperlakukan sama. Sama-sama dikali E, sama-sama dikali D per F. Sama-sama dibagi ini, sama-sama dibagi ini. Gitu. Oke. Ini Mas, kalau misalkan Bang, kalau misalkan gue jadinya bukan dikali per DF, dikali dibagi DF boleh nggak? Sama aja kan? Dikali per 1 per DF sama dibagi DF kan sama aja. Gitu. Nah, biasa kan kurang-kurangin kayak gini. Ya, atau otak-atik kayak gini. Oke, sampai sini clear? Sebelum kita ke soal. Aman, Kira-kira Bang. itu matematika gitu ya. Nah, paling banyak di PK itu justru di aljabar, teman-teman. Aturan-aturan aljabar atau uh, kalau LM kan sekarang jadinya penerapan sehari-hari gitu ya. Nah, dulu PK sih penerapan sehari-hari di PK gitu. Tapi sekarang PK tuh banyak aljabar juga, terus ada materi MTK wajib dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Next kita langsung ke soal ini nih tadi. Jadi kita punya soal tuh kayak gini teman-teman. Mana sih soal tadi? Di Chrome ya? Sorry. Kita punya soal. Oke.
Jika AX sama dengan, oke ini kayaknya aku screenshot gini dulu. Tunggu ya, aku stop share dulu. Bukan stop share sih, pause share. Sorry, sorry, sorry. Malah keluar. Nah, ini. Kita punya soal kayak gini nih. Kita punya soal gini. Oke, ditulis ulang dulu deh ya. Ditulis ulang dulu. A, oke. A pangkat X, oke. Sama dengan B pangkat Y. Terus B kuadrat itu AC. Nah, ditanya ini C sama dengan gimana sih? Oke, ditanya B sama dengan itu apa? Oke, kalau eh, teman-teman apa ya? Oke, A pangkat X, kayak A pangkat X kayak kekecilan deh. A pangkat X gitu ya. B pangkat Y sama dengan B kuadrat sama dengan AC. Oke, kira-kira kira-kira apa yang bisa kita lakuin dulu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Di sini gini, lihat deh informasi yang double. Kalau kayak gini lihat informasi yang double. Apa informasi yang double? Kira-kira tahu nggak informasi yang double apa aja? Informasi yang double apa aja kira-kira? Sebenarnya ada berbagai macam cara gitu ya. Nggak mesti ikutin cara cocoran aku ya. Ya, ada Ada B ada dua kali cara. A. Betul, B-nya double, informasi A juga double. Heeh. Ya, cuman informasi C doang yang nggak double. Oke, aku mau coba otak-atiknya di B aja. Oke, karena gini. Karena di sini udah ada informasi yang bakal mempermudah kita nih, yaitu B kuadrat. Aku pengen tahu B itu gimana sih? B itu apa? B sama dengan. Jadi kita ada informasi B kuadrat sama dengan AC. Aku pengen tahu B itu apa sih? Ya, B itu mewakili apa? Gitu ya. Kebetulan double nih. Jadi kita bisa otak-atik dari sisi kiri. Oke, aku pengen ngilangin pangkat Y. Aku pengen ngilangin pangkat Y di B ini. Karena biar jadi B aja, gitu ya. Biar jadi B aja, gitu ya. Kira-kira gimana? Oke, kira-kira gimana? Kira-kira. Dibagi B Oke. pangkat Y, Kak. Iya, bener, dipangkatkan ya atau dikali seperpangkat ya. Misalkan B pangkat Y biar hilang dikalikan satu per satu pangkat Y. Gitu ya. Atau bisa juga kan sama aja ya. Kalau misalkan teman-teman agak bingung di situ, misalkan kan sama aja gini ya, dipangkatin Y. Ya diakarin, sorry. Diakarin Y kan sama aja nih, hilang. Gitu. Sama aja juga dengan B kuadrat diakarin kuadrat. Ya hilang kan. Gitu. Nah, sama gitu. Ini kan sebenarnya artinya B kuadrat dikali something kuadrat. Something pangkat setengah gitu ya. Karena kan kalau pangkat itu jadi ini kan ya. Gitu. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi dipangkatin jadinya setengah gitu ya. Jadinya sama-sama jadi kedua ruas ya, kedua ruas dikalikan ya, kedua ruasnya dikalikan dengan pangkat ya sesuatu satu deh ya, satu pangkat seper y gitu ya. Kan kalau kali kan pangkat ini kan jadi kali ya kalau ketemu ya, jadi ini ax kali kali satu seper y ya jadi ax per y. Oke, nah b per y kan jadinya b y per y gini kan. Nah jadinya apa? Yap, jadinya adalah ini habis, jadinya B itu sama aja kayak A X per Y. Oke, sampai sini dulu kira-kira ada yang bingung nggak? Kira-kira. Jadi dikali pangkat seper Y. Sama-sama dikali pangkat seper Y di kiri dan kanan. Karena biar Y pangkat ini hilang. Gitu. Ada yang bingung nggak kira-kira dari kalian? Feel free kalau masih bingung. Paham ya? Oke. Nah, kalau misalkan, oke itu kalau ada soal boleh di chat aku ya. Nah, kalau misalkan aku punya B kuadrat nih, AC. Kita udah ketemu nih, B ini gini. Kan tinggal diganti nggak sih
ya tinggal diganti nggak sih? Ya tinggal ganti aja B ini segini. Sama kayak tadi aku bilang, kita boleh merubah bentuk, tapi nggak boleh ngubah value. Value dari B itu adalah A pangkat X per Y. Ya, tapi kita nggak boleh, boleh nggak kita ngubah bentuk B-nya jadinya A X per Y dikuadratin. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kan kita cuma ngubah bentuk dari B. Ya, tapi value-nya tetap sama kan? Value-nya tetap sama. Tapi bedanya sekarang ada tambahan dari kuadrat. Nah, kuadrat itu sama dengan dipangkatin C lagi. Kira-kira gimana jadinya? Jadinya gimana? Eksponen A, B kali C kan? Yang sih? Masih ingat nggak eksponen? Iya, Kak. Ingat ya? Dibaca di modulnya, di website ya? Nah, betul, Putri. Jadinya A, ya 2X per Y sama dengan AC. Itu, sama dengan AC. Nah, ada nih, ya. Kita disuruh cari C sama dengan. Oke, coba deh. Kita disuruh cari C sama dengan. Kira-kira gimana? Kita disuruh cari C sama dengan. Apa yang bisa kita singkirkan? Di sisi mana kira-kira biar jadi C-nya sendirian? Kira-kira. Di sisi mana A. kira-kira? Kiri apa Basis kanan? Di kiri seper A. Sisi. Dikali seper A. Betul. Betul. Dikali seper A. Betul. Nah, kalau di bawah kali seper A. Sorry. Kalau di kiri dikali seper A. Kanan juga dikali seper A. Ini aturan mutlak ya. Ya, kalau kalian mau baca modulnya di kuliah namanya postulat, gitu ya, postulat matematika. Ini aturan dalam matematika. Nah, jadi dikali seper A, gitu. Dikali seper A, ya, ya, jadinya gimana tuh? Ya, jadinya kan kayak gini, ya, A 2X per Y, gitu, per A sama dengan C, karena ini udah hilang nih, gitu ya. Ini nggak bisa langsung dicoret ya, nggak boleh ya. A yang ini dicoret ini ya, karena uh, A 2X per Y ini nggak boleh langsung dicoret gini ya. Karena ini udah beda nilai ya. Ya, sama halnya juga dengan karena ada pangkatnya. Gampangnya dia bawa bawa anaknya deh gitu. Nah, ini nggak boleh langsung ini ya. Nah, kita jawab gini aja pun juga udah ini ya, juga udah uh, bisa ya gitu ya. Nah, terus sampai sini kira-kira diapain lagi? Biar kita ketemu C sama dengan. Ini kita udah ketemu C sama dengan nih. Kira-kira diapain ya? dikali seper A lagi, Kak. Dikali seper A lagi atau dikali kok kali seper A lagi? Bentar, bentar. Kira-kira harus diapain nih? Kira-kira harus diapain? Harus di apain kira-kira? Tahu nggak kira-kira? A-nya dibagi habis ya betul. Aduh ketinggalan. Pakai aturan eksponen. Oke, gimana? Sakuran mau. Ada yang tahu nggak kira-kira? Diapain lagi nih? Aturan eksponen. Basisnya dihilangkan. Betul. Gimana? Basisnya dihilanginnya gimana? Kira-kira. Tunggu, aku masih ngitung nih kita ada yang salah nggak ya? Kalau menurutku A yang di bawah itu kan itu sama kayak A pangkat satu ya, Kak. Itu Mm-mm. naik ke atas nggak sih? Jadi A pangkat min satu. Oh iya betul, bisa. Jadi gini ya. Sorry sorry. Gimana ya? Di sini deh ya. Agak numpuk ya. Oke deh. Sorry, hapus dulu ya. Apa ini kayak blur-blur gini ya? Ini kayak kita kalau nonton SpongeBob di Global TV sekarang. Agak blur-blur gini ya. Kalau dihapus di pen. Jadi gini teman-teman. Sensor, Kak. Ah, gitu nah. Jadi ini kan seper A itu jadinya A-1 nggak sih? Ya nggak? Bener nggak kira-kira? A itu A-1 bener nggak kira-kira? Bener Benar, kan? Kak. Nah, ini kan berarti sama aja kayak gini. Ya. Em, A 2X per Y.
dikali A-1 sama dengan C. Ada yang bingung nggak? Dari 86 orang, 87 deh sama aku. Aku pengen sama sekali nggak ada yang bingung. Kalau ada yang bingung, kasih tahu aja nanti aku jelasin. Bingung nggak kira-kira? Jadi aku cuma ngubah bentuk per A-nya, aku ubah bentuk nih. Sesuai dengan aturan postulat matematika. Kita boleh ngubah bentuk, tapi kita nggak boleh ngubah value. Aku cuma ngubah bentuk per A-nya jadi A-1. Gampangnya biar tahu gitu. Aman ya? Nah, kalau dikali, gimana? Gimana kalau dikali? Kalau dikali gimana? Kalau di eksponen? Kalau dikali Dijumlahkan, dia Kak. diapain? Jumlah. Betul. Dijumlah. 2x per y kan dijumlah sama -1. Gini nggak? Ya kan? Ya. Nih. Oke, betul. Nah, dulu gini. Betul. Dulu, dulu tuh gini. Ini cara cepat kalau buat nyamain penyebut. Ini penyebut ya. Yang di bawah tuh yang nyebut deh gitu. Ya. Yang di bawah tuh yang nyebut gitu. Nah, ini penyebut. Ya. -1. Satu nih. Udah enak banget. Satu gitu ya. Ganti aja. Ya. Ganti jadi apa? Ya. Jadi kan gini. Kan -1 itu kan sama dengan -1 itu kan sama aja kayak -1/1. 10 itu kan sama aja kayak 10/1. Ya nggak sih? Ya kan? Per satu ini nggak perlu ditulis, nggak masalah. Gitu ya. Dulu pas SMP kita belajar gitu ya. Nah, sekarang kita yang di bawah ini ada Y. Berarti kita harus gimana? Yang di bawahnya aja Y. Jadi kan kita harus jadiin Y kan? Kalau jadiinnya gimana? Harus dikaliin Min. Y dong. Yang di bawahnya. Ya kan? Kalau yang di bawah dikali Y, atas juga dikali Y. Y per Y kan satu. Aku cuma ngubah bentuk value-nya doang nih. Y per Y kan satu. Aku nggak ngubah bentuk value -1-nya. Ya, karena Y per Y itu kan satu. Ini kan satu sebenarnya. Ya kan? Nah, kurang lebih gitu. Jadi aku kali Y per Y, biar nantinya itu jadi gini, teman-teman. Per Y, 2X min Y. So, ya, C itu sama aja kayak 2X min Y per Y. Oke. Nah, ada nggak kira-kira? Nah, ada nih jawabannya C. Oke, kira-kira bingung nggak sampai sini? Oke, feel free kalau ada yang masih bingung. Mas atau Bang masih bingung nih gue dari sini gitu. Nanti coba aku jelasin lagi. Kira-kira masih bingung nggak? Boleh kok kalau mau di screenshot. Sebenarnya ada ya di pembahasan buat yang kalian-kalian dari awal banget gitu. Ada ya di grupnya gitu ya. Pernah di-share gitu ya. Pembahasan TO ini sebenarnya TO gratis waktu itu. Agak sedikit bingung. Oke. Bingung di mana, Nenek? Ada bingung lagi nggak kira-kira? Ada bingung lagi nggak kira-kira? Aman, aman. Oke. Coba Nenek bingungnya di mana? Coba deh di voice-nya. Ini materi apa Mam sebelumnya? Ini sebenarnya gabungan antara aljabar, terus yang basic matematikanya, postulat, sama yang eksponen. Kira-kira bingungnya di mananya? Biar nanti aku bisa bantu. Pakai voice aja juga nggak masalah. Bingungnya di sebelah mananya? Kalau teman-teman ada yang bingung juga, dikasih tahu aja. Kira-kira bingungnya di sebelah mana? Biar nanti aku coba kasih intermezzo lagi. Kak, kalau kita dari awal mau pakai super X, boleh. Nih, misalkan gini. Kamu mau pakai seper X gitu ya. Satu per X. Satu per X di bagian mana ya? Maksudnya jadinya A sama dengan gitu ya. Gitu. Maksudnya jadi nanti C sama dengan B kuadrat per A. Nanti yang diketahui itu A-nya gitu ya. Kira-kira bakal bingung nggak kalau hitungan gitu? Sebenarnya boleh aja. Cuman cari hitungan yang mempermudah kita aja. Kalau nantinya C sama dengan B kuadrat per A gitu. Nah, kalian patokannya A nih. Kalian mau jadi tahu A sama dengan tuh berapa sih? Nah, kira-kira bakal susah nggak? Gitu, Sa. Boleh banget, tapi nanti takutnya dipersusah. Bingung deh. Aku juga agak dikit bingung, Kak. Oke. Nggak, kira-kira ditunjuk aja awal mula bingungnya dari mana? Kalau nggak salah bisa ini nggak sih? Bisa bisa apa sih kalau misalkan di itu poin-poin gitu ditandain kalau di Zoom annotate coba di annotate deh. Bisa kok di annotate coba. Di mananya? Bingungnya. Aku coba setting annotate-nya ya. Tuh. C pangkalnya, Kak. Betul.
Karena gini, Hari. Karena kita mau cari C sama dengan. Betul. Betul banget. Gampangnya sih karena B itu posisinya di atas. Dan B kuadrat. Karena kalau kita, gini, kalau kita patokannya A, nanti kita harus ngilangin B kuadratnya tuh, harus diakarin. Bakal susah nggak kira-kira aku pakai akarinnya? Soal pembahasan soal 13. Oke, Kristen dulu. Oke, dari awal soal pembahasan 13. Oke, jadi gini, Kristen, ini aku coba ulang dulu di ini ya, di Docs. Aku coba pakai pen lagi. Jadi awal mulanya itu gini. Em, cek, agak ngulang dikit, nggak apa-apa ya? Gitu. Sambil intermezzo di hitungan matematika. Saranku nanti Kristen coba lihat ini ya. Kalau kamu di grup premium atau di grup yang Maret, coba deh cek di deskripsi grup itu ada recordingku 4 minggu terakhir. Aku belum bikin videonya sih, cuman ada recording Zoom-nya ya. Jadi nanti aku coba sempetin bikin video tentang materi ini. Nah, jadi gini. Pertama, ya kita kan punya soal kayak gini. Ya, A pangkat X, ya sama dengan B pangkat Y. Ya, terus diketahui juga informasinya B kuadrat sama dengan AC. Jadi kalau MTK tuh ditulis aja dulu informasinya. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya tuh C sama dengan nih, Christine. Ya, C sama dengan. Oke, lihat dulu deh kira-kira informasi yang sama itu yang apa? Ya, kasarnya gini, Christine. Ya, ya ini aturan dalam matematika. Nanti kalau kamu mau cari buku atau materinya, gitu ya, postulat. Tapi nanti aku bakal bikinin video juga tentang postulat, gitu ya. Kalau mau cari duluan, postulat. Tapi kebanyakan pengantarnya bahasa Inggris. Ya, di kuliah pun aku pakai bahasa Inggris gitu ya. Tapi gini, postulat tuh gini, teman-teman. Misalkan Kristen, aku bilangnya gini, X, Y, Z sama dengan kotak. A, B, C sama dengan segitiga. Gitu ya. Jangan gini deh, terlalu ribet. Kalau pakai gini. Gini aja deh. Y sama dengan kotak, segitiga. Z sama dengan segitiga. Z sama dengan segitiga. Nah, gini ya. Y sama dengan kotak, Z sama dengan tiga. Ini bentuk lain dari segitiga, bentuk lain dari Z. Ini bentuk lain dari Y, ini bentuk lain dari kotak. Nah, aku boleh otak-atik kotak ini. Contohnya gini. Misal, kotak ditambah Y sama dengan berapa sih? Boleh aku ganti kotak ini jadi Y. Y tambah Y sama dengan 2Y. Ya, kita boleh ngubah bentuk, tapi kita nggak boleh ngubah value. Oke, nah sama juga ketemu gini. Kotak ditambah kotak ditambah Y. Sama dengan berapa? Boleh nggak Y-nya aku ganti kotak? Boleh. Karena kita dalam aturan matematika, ya, ini kita boleh ngubah bentuk, tapi kita nggak boleh ngubah value. Gitu. Sampai sini dulu clear nggak buat Christian? Jadi kita boleh ngubah bentuk, tapi kita nggak boleh ngubah value. Sama aja dengan boleh nggak sih aku gini contoh ya. Contoh misalkan berapa? 2 dikali 4 sama dengan berapa? Boleh nggak aku tulis duanya gini? 10/5 dikali 4. Boleh nggak? Kira-kira Christian. Atau teman-teman yang lain? Boleh. Hasilnya gimana? 10 kali 4, 40. Dibagi 5, 88 juga hasilnya. Aku cuma ngubah bentuk dari 2 ke 10/5. Gitu. Karena kita boleh ngubah bentuk di MTK. Tapi kita nggak boleh ngubah value-nya. Kita nggak boleh ngubah nilainya. Boleh nggak sih? Kita kalau misalkan 1000/500 ditulis ya, dikali 4. Boleh. Sama aja. Hasilnya 88 juga. Karena kita nggak ngubah value. Kita cuma ngubah bentuk. Gitu. Oke, sampai sini dulu ngubah bentuk dan value kira-kira kebingungan nggak dari sini? Diubah bentuk dulu ya. Konsepnya dari ubah bentuk dulu. Mana nih anaknya? Aman, Kak. Oke, oke. Oh, Nena Melati itu Kristennya. Oke. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Jadi kita boleh ngubah bentuk, tapi kita nggak boleh ngubah value. Itu dalam matematika dan itu harus ditanemin dalam teman-teman. Ya, teman-teman nanti kalau misalkan kesusahan hitung-hitungannya, perkalian nanti
Sebenarnya ada sih di Zoom kemarin nih, Dapak rajin banget nih ke Zoom. Nah, jadi ada di Zoom kemarin itu aku udah jelasin cara perkalian cepat. Ya tadi pakai aturan MTK itu, cuman ntar deh aku coba buatin video lagi biar kalian bisa lihat di website gitu ya. Kalau di grup kan capek ya cari-cari di WA dulu. Nah, ini teman-teman kita boleh ngubah bentuk nggak boleh ngubah value. Oke, lihat. Kira-kira apa sih yang bisa kita ubah bentuknya? Ini ada B, ini ada B. Oke, yang dicari apa sih? Yang dicari kan C. Jadi kita pengen jadi C sama dengan nih. Ya, C-nya kosongin. Berarti apa yang pindah? A-nya yang bakal pindah. Ya, berarti ini kan nanti bakal dikali per A. Biar A-nya pindah. Ya, jadi itu nanti yang di sebelah sebelah sini nih, sebelah kanan itu kan dikali per A, kedua ruas jadinya B kuadrat per A sama dengan C. Oke, nah karena kedua ruas ini kiri kanan harus sama perlakuannya. Kalau yang kanan dikali per A, ya biar hilang, yang kiri juga harus dikali per A. Oke, itu aturan matematika ya. Aku lupa postulat berapa, tapi itu aturan matematika yang lain. Gitu ya. Nah, habis itu, ya, ini, Kak, boleh nggak sih aku jadiin A sama dengan? Nah, aku nggak tahu nih, A itu berapa, B itu berapa. Sedangkan di informasinya yang numpuk A, B. Gitu ya. Nah, ya udah. Ya, aku coba deh. Kalau misalkan aku B, aku jadiin A, aku harus tahu A dulu, berarti aku harus ngilangin B kuadratnya. Ya, karena menurutku B kuadrat itu susah, karena ada kuadrat, ada pangkat, gitu ya. Lebih baik aku eliminasi dulu B. Aku pengen tahu B itu berapa sih, biar dia pecah. Gampangnya aku biar tahu dalemannya B. Aku biar tahu dalamnya B. Oke, so gimana caranya ya? Aku harus ngilangin pangkat B di sini. Gitu. Jangan pakai kuning deh. Agak ini, pakai hijau deh. Tuh, biru deh ya. Gitu deh. Nah, aku harus hilangin Y pangkat di sini. Supaya hilanginnya gimana? Ya aku kalikan dengan 1 pangkat seper Y. Atau gampang gini, 1 pangkat seper Y itu aku pangkatin, aku ini ya, aku akarin Y ya. Kalau teman-teman bingung jadi 1 seper Y itu artinya sebenarnya sesuatu diakarin Y. Gitu. Jadi biar BY-nya itu hilang nih. Gitu. Sebenarnya biar gitu sih, tapi aku tulisnya 1 pangkat 1 per Y. Ya, sehingga kan jadinya kan sebenarnya kalau kita punya gini ya contoh ya. Aku punya A diakarin 3. Ini kan sama aja kayak A seper 3. Aku punya AX, aku akarin sama Y. Ini kan sama aja kayak AX per Y. Yang ini bakal jadi bawah nih pangkatnya. Oke ya, ini jadi gabungan antara eksponen aljabar dengan postulat gitu ya. Nah, sehingga ini kan jadinya A X per Y sama dengan B aja. Oke, kita udah jadi nih, B aja tuh segini loh. Ya, sehingga atasnya bakalan jadi A sesuatu, bawahnya jadi A sesuatu. Udah enak banget tuh di otak atiknya. Oke, sampai sini kira-kira bingung nggak dari Nena? Atau masih aku terusin ke depannya? Jadi itu awal mula dasarnya. Nah, nanti tinggal di otak atik aja. Kira-kira ada yang bingung? Atau masih bingung nggak kira-kira? Dari teman-teman. Konsepnya gitu ya, di MTK-nya. Ada yang masih dibingungin nggak dari kalian? Dari Nena? Oke. Dari Kristen gimana? Kristen, Kristen beda sama Nenek. Pas ya? Kak, kursornya bisa diperiksa nggak? Tiba-tiba pindah nulisnya. Masih bingung, Kak. Tapi berusaha sama aja. Oke. Oke, Nah, pas berarti ya. Nah, oke, cari gimana? langkah pertama dicari huruf yang double ya, Kak. Bisa mau. Iya, jadi gini. Kalau kita identifikasi dari matematika, kita tulis dulu informasi yang ada. Terjemahkan dalam bahasa matematika. Ini kita masih belum bahas matematik modeling ya. Ini karena udah modeling gitu ya. Persamaan itu tuh modeling gitu ya. Namanya matematik modeling gitu ya. Nah, um, ini kan udah modeling. Nah, ketika udah jadi bentuk modeling gitu dalam matematika, maksudnya modeling tuh persamaan deh bahasanya gitu. Kalau di kalian nggaknya persamaan gitu. Nah, udah jadi persamaan gitu ya. Persamaan atau variabel gitu deh. Persamaan atau variabel ya. Kalian cari informasi yang kiranya bisa dieliminasi. Nah, yang lebih mudah dieliminasi yaitu B kuadrat. Karena kalau kalian tahu A sama dengan, sebenarnya boleh nggak sih Mas, kalau saya jadi gini. A sama dengan
B Y pangkat X. Boleh nggak? Boleh banget. Tapi nanti bakal kesusahan nggak? Kalau B kuadrat per B Y pangkat X bakal kesusahan nggak? Kira-kira kalau gitu. Nah, itu dipertimbangin lagi. Karena teman-teman harus ngulangin ini berarti nih. Harus ngilangin ini. Gitu. Nah, nantinya, ya, kalau kayak gini kan berarti gimana? C-nya kan harus jadi, kan berarti jadi C akar lagi nggak sih? Ya, harus ngilangin lagi. Gitu. Ada nggak kuadrat di sini? Di pilihan gandanya ada nggak kuadrat kira-kira? Karena kan kita udah kuadrat nih, kira-kira ada nggak? Kan nggak ada. Sehingga ya udah deh, berarti yang harus dihilangin adalah yang B-nya. Kita harus pecah B itu apa sih gitu. Daripada A itu apa, dengan B itu apa gitu. Oke, sampai sini gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau tanyain? Dari Hari aman? Dari Kristen kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh ya. Aman, Kak. Kak, bahas pola kapan Kak? Oke, penalaran umum tuh kayak gimana ya? Penalaran umum. Coba aku cek deh. Di soal premium penalaran umum. Oke, aman ya. Agak pusing dikit ya. Ya, kita nggak bahas materi dulu ya, soalnya lagi pekan-pekan TO. Oke, nanti aku coba bahas ini deh ya. Kayaknya nanti aku buatin video aja buat materi. Oke, penalaran umum. Oke, tunggu ya. Ini agak ini nih. TO SNBT. Eh, kok malah keluar ini? Penalaran umum. Tunggu ya, penalaran umum. Aku masih cari docsnya. Kemampuan penalaran umum ya. Kemampuan penalaran umum. Oke, kira-kira mau bahas yang kayak gimana? Membahas tipe penalaran umumnya yang kayak gimana nih? Aku baru masuk ke analitik soal premis, silogisme. Oke, aku acak-acak dulu deh. Em, Silogisme premis. Sebenarnya kalau penalaran umum kan lebih gini banget ya. Biasanya dia baca-baca grafik gitu-gitu ya. Statistika tuh dapat 3 kali. Barangkali ada yang mau juga baca-baca grafik. Simpulan logis. Yang numerik aja, guys. Iya sih, saran aku sebenarnya yang numerik aja. Simpulan boleh. Oke, simpulan boleh. Oke, yang numerik aja tuh ya. Kuantitatif banget nih. Yang numerik banget sebenarnya dari penalaran umum sih jarang. Yang numerik banget-banget gitu ya. Kebanyakan pakai penalaran. Yang namanya juga penalaran. Oke. Ini rekodnya nanti di grup ya, Nis. Iya, yang PK atau PM aja. Oke deh, PK atau PM aja dulu. Oke. Sebenarnya memang kalau misalnya mau diasah ini, gini, biasanya kalau udah belajar PK, nanti PU-nya juga otomatis keasah sih, biasanya. Oke deh. Nah, aku punya soal bagus nih, gitu ya. Soalnya tuh kayak gini, teman-teman. Oke, bagian G ya. Tuh, jika tinggi badan Randy lebih tinggi dari Wildan, ya, terus lebih pendek dari Leo, tinggi badan orang yang tertinggi, itu apa? Itu. Oke, PBM taran ya. Ya, nah, jadi gini, ini namanya matematik modeling. Ya, aku paling demen banget ini, karena ini basic banget gitu ya. Kalau materi kan kalian bisa dari modul, bisa dari ini ya, bisa dari video-video pentar gitu ya. Nah, jadi gini teman, jika tinggi badan Randy lebih tinggi 5 cm dari Wildan dan 8 cm lebih pendek dari Leo, tinggi badan orang tertinggi berapa? Oke, coba ada yang bisa nggak pakai bahasa nggak sabaran nih? Bang, gue nggak sabaran mau paham apa nih materinya? Matematik modeling. Tapi ntar aku buatin videonya.
Ini justru yang paling banyak digunain. Ya, karena kalau kalian udah bisa matematik modeling, nanti bakalan mudah ke depannya. Oke, ini soal teoretis. Ini pembahasan teoretis. Bagian gitu. Oke, kira-kira gimana? Nah itu dari teman-teman udah ada yang coba coba jawab tuh, gitu ya. Oke. Tunggu deh, soalnya kan tinggi badan Randy. Oke, bener. Bagian G. Oke, ini kayaknya nggak perlu pakai modeling sih ya. Tunggu ya. Sorry ya, salah ini. Ini kayaknya nggak perlu pakai modeling deh. Nah, jadi gini teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman mau bikin modelingnya tuh gini. Tapi sebenarnya ini nggak perlu pakai modeling, bisa dimisalin gitu. Gitu ya. Cuman aku mau kasih modelingnya dulu ya. Jadi gini, guys. Ya, tinggi badan Randy lebih tinggi 5 cm dari Wildan. Dan lebih 8 cm lebih pendek dari Leo. Oke. Um, mood buat SPB. Nah, Leo karena, iya betul Leo. Tapi ini sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau modeling, nah betul loh. Misalkan si Randy, kalian misalkan lin R. Itu R, W, L. Jadi Randy itu 5 plus W. Tapi Randy juga bisa, gimana? Lebih pendek dari Leo. 8 min L atau L min 8. Aku tanya, gimana modelingnya? Gimana persamaannya? Atau bahasa matematikanya? Kan lebih tinggi 5 cm dari Wildan. Taruh Wildan 10 tingginya, berarti kan otomatis 15. Nah kan aku bisa tulisnya 5 plus W gitu. Nah, kalau 8 cm lebih pendek gimana persamaannya? L min 8. L min 8. Oke, nah itu baru R. Gimana kalau W? W berapa berarti? Kan kita punya R sama dengan 5 plus W. Kalau W aja berarti gimana? Sama-sama di apain? Dikurangin 5 kan? Nah, W aja kan berarti sama dengan R min 5 gitu. Ini aku tuker doang ya sisi ruasnya. Nah, kalau L aja gimana? L aja kan berarti sama dengan R plus 8. Ya kan? Kita punya informasi ini nih. Ya, oke. Tinggi badan orang tertinggi siapa? Misalkan kita, oke, kita jadiin R semua deh. Gitu ya. Ya, eh Randy itu adalah Randy. Yang Wildan itu adalah Randy dikurangin 5. Yang Leo itu adalah R ditambah 5. Dari sini aja udah ketahuan nih. Ya, kira-kira siapa yang paling tinggi? Yang mana kira-kira yang paling tinggi? Leo nggak Betul, sih, Kak? Leo apa betul. Leo? Karena R plus 8. Jadi kita jadi sama dengan R. Itu baru Randy. Terus yang paling pendek siapa? Wildan. Wildan. Betul. Nah, aman kan? Itu pakai apa ya? Pakai matematik modelingnya gitu. Pakai persamaan matematikanya gitu. Oke, ada bingung nggak kira-kira cara terjemahin soal ke tulisan? Soal ke bahasa matematika. Kira-kira ada yang bingung nggak? Sambil aku cari yang ini sih. Aku sambil cari yang soal yang ini. Biasanya sebenarnya aku ngajar digital marketing, jadi tadi nggak sempat lihat-lihat dulu sih. Jadinya kayak gini deh. Oke, kira-kira gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu atau ada yang masih bingung nggak? Kayak bang, gue masih bingung di sini nih, gitu. Boleh banget kalau masih bingung di mana gitu, dikabarin aja coba. TO2 pasti belum ya? Ini masih nunggu dari manajemen. Sebenarnya kita udah nge-zoom banyak, cuman belum TO2. Tapi nanti deh, kayak kita Rabu mulai Zoom materi tiap hari juga biar teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung gitu ya. Gitu. Kebetulan aku udah buat modulnya cuman masih dalam bentuk coret-coretan ya. Jelek banget tulisan. Oke, ada yang bingung nggak kira-kira cara buat matematik modelingnya?
sebelum aku ke soal lain. Ini AUB. Kak, Kurang. sorry nanti ini bentuk soalnya itu pilihan ganda atau isian kayak gini Kak? Apa? Yang lagi dijelasin sama kakak ini ada pilihan gandanya atau memang soal isian? Harus di satu-satu sih koreksi isiannya gitu. Oke. Nih, ini juga sama sama matematik modeling. Tapi coba deh, jangan lihat ini ya. Ntar aku kasih ya docsnya. Docs ini tanggal berapa sih? Tanggal 18 ya? 18 Maret. Kok waktu kerasa lama ya? 18 Maret. Ini apa nih? Sama-sama. Bre, tuh, MTK Modeling. Nah, kan kalau pakai namanya nggak apa. Oke, lanjut ya. Saya grup 1 ada grup lain nggak? Ada grup ngobrol. SNBT 1 kok. Ada grup SNBT Maret gitu. Cuman yang aktif SNBT 1 kalau nggak salah. Gitu. Nah, Pak Hasan menjual barang dengan harga 80.000 dan membayar kontangan 25%. Harga beli barang tersebut berapa kira-kira? Oke, gini. Teman-teman, gitu ya. Yang pertama deh, ya ini buat matematik modeling. Kita tahu dulu nih, ya. Kalau misalkan harga jual itu didapat dari apa sih? Harga jual aku misalkan dengan J, jual. Harga beli aku misalkan dengan B, ya. Keuntungan nggak sih? Aku misalkan dengan K Iya. deh, ya. Beli keuntungan. Kira-kira gimana, teman-teman? Harga jual itu didapat dari apa? Dari harga pokoknya itu di gimana? Harga beli tambah keuntungan, Kak. Iya, harga beli ditambah keuntungan. Ya, jadi itu kita punya ini teman-teman. Ya, jadi kita punya di mana kalau misalkan sebenarnya ada banyak cara buat ngitungnya sih gitu. Nah, jadi kan harga beli ditambah keuntungan. Harga belinya kita nggak tahu ya. Harga beli, harga jual itu kan beli ditambah keuntungan. Nah, sedangkan harga keuntungannya ya, ya kita tahu nih harga keuntungannya itu 25%. Harga keuntungannya itu 25% dari harga beli. Oke, aku ulangin lagi. Jadi sebenarnya banyak cara ya, tapi aku kasih salah satu dulu. Nah, keuntungannya 25% dari harga beli. Oke, kita misalin gini. Ini juga, kalau nggak salah modelan stand gini ya. Aku ikut stand 2019 banyak ini. Kalau kalian lihat soal stand tuh kayak gini ya. Tapi sekarang kan udah nggak ada tes ya, udah pakai SNBT. Nah, tapi gini teman-teman, lihat ya. Aku misalkan, contoh, aku beli barang nih 10.000, terus aku bilang, eh aku pengen untung 50%. Aku pengen untung 50%. Aku ulangi lagi. Aku pengen untung 50%. Oke. Nah, kira-kira aku jualnya berapa jadinya? Jualnya berapa kira-kira? Ya, ini ada yang udah jawab 70.000 dan sebagainya. Oke. 10 per 1,5. Ini boleh kayak gini. Ya, tapi aku mau jelasin runtutnya dulu ya buat teman-teman kita yang nggak tahu. 15.000. Karena kan gampang gini. Kan pengen untung 50%. Ya, marginnya aja, ya selisihnya ya. Selisihnya kan berarti kan 50% dikali berapa? 100. Ya, 10.000 gitu ya. Coret-coret ya 5.000 kan marginnya. Ya tinggal ditambahin aja 5.000 ke sini. Oke. Boleh nggak sih aku bilang, kalau kita untung 50%, ini harga beli nih, itu sama aja kayak 150% dari harga beli. Boleh nggak aku bilang gitu? Kalau kita untung 50%, karena aku udah
itu 15.000. Boleh nggak aku? Boleh nggak kira-kira aku bilangnya? Tes kedengeran nggak? Sorry, kental. Oke, kira-kira boleh nggak aku bilangnya gitu? Boleh nggak aku bilangnya kalau untung 50% itu sama aja kayak 150% dari harga. Coba deh, kalian Benar, 150% Kak. kali 10.000. Boleh ya? Nah, itu konsep gampangnya. Ya, betul-betul. Nah, kurang lebih gitu. Tapi ntar ya, tapi kira-kira boleh nggak? Ada minggu nggak kira-kira? Kalau aku bilang itu 150% dari harga beli. Sehingga, kan keuntungannya diketahui nih. Keuntungannya kan diketahuinya 25%. Ya, berarti keuntungannya, kalau aku jadiin B, ya, itu sama dengan 125% B. Jadi K sama dengan 125% B. Atau kalau dijadiin desimal berapa? Tuh, 2. 1,25-nya B. Kira-kira ada yang bingung nggak kalau aku jadiin kayak gini? Jadi 100% harga itu harga modal. Kalau aku bilang aku untung 20%, berarti 120% harga beli. Gitu. Bingung nggak kira-kira? Atau ada yang masih, Kak, agak bingung nih, kira-kira. Dari teman-teman yang lain gimana? Atau masih termaten? Mana 150. Hmm, Nggak ya. Jadi, aman Kak? Aman ya? Nah, berarti ini kan J sama dengan B ditambah 1,25B. Ya nggak sih? 1 ditambah, tunggu deh, aku takutnya salah. Ini, 1 tambah 1,25B. 2,25, 2,25. Emang iya kalau misalkan 100, tunggu, 80.000 dibagi 2,25. Gitu ya. Oh, enggak, ding. Enggak, ding. Enggak gini. Tunggu. Oke, tapi bener kok. Keuntungan tuh. Atau aku ada yang salah nggak ya kira-kira? Atau bukan 125B? Bukannya harusnya J? Oh iya, bener ya? 25% B-nya ya? Oke, ya, sorry. Jadi gini, oke. Ini harga jual ya. Kalau 150% B ini bukan B ya, 150% J ya. Jadinya kan harga jualnya. Jadi sorry. Jadi kalau 100 misalkan 15.000. Ya, 15.000 kan harga jual. Berarti kan 150% dari, jadi harga jualnya itu 150% B. Ya, jadi bukan K ya. Karena aku ngubahnya K ya. Oke, sorry ya. Jadi harusnya fokusnya ke K gitu ya. Gitu ya. Jadi ini nggak boleh nih, sorry. Ya, nggak fokus K dan ininya. Oke. Nah, jadi teman-teman, oke. Oke, kita punya keuntungan gini. Keuntungan, jadi jual itu B ditambah K gitu ya. B ditambah K. Nah, teman-teman tahu kalau misalkan keuntungan itu adalah 25%-nya dari harga beli. Ya nggak sih? Ya, 25% dari harga beli gitu kan. Nah, 25%-nya dari harga beli. Ya, sorry. Tadi 25% beli. Aku pusing kok kayak gede banget tadi. Nah, 25% dari harga beli. Nah, di sini ya berarti kan sama dengan 0,25B. Sehingga B ditambah 0,25B. 1 ditambah 0,25 berapa? Kira-kira. 1B ditambah 2,5B. Kira-kira berapa?
Betul, 1,25B. Ada yang bingung nggak kalau 1,25B? Tadi sorry ya, salah ya. Soalnya yang diganti kalau kalau misalkan 150% B, ya itu kan berarti harga jual ya. Gitu ya. Oke, oke. Sampai sini ada yang bingung nggak kira-kira? Pas ya. Nah, J-nya aja 80.000. 80.000 sama dengan 125 per 100 B. Nah, gini aja. B sama dengan, ini tinggal dikali balik nih. Biar jadi B sama dengan. Dikali terus per 125. Ada bingung nggak? Jadi aku balik nih. Biar ini bisa dicoret sama ini bisa dicoret sama ini. Jadinya nanti tuh 80.000 dikali ya 100 per 125. Ini kan dibagi-bagi 25 sama dengan berapa nih? Dibagi 25. 5. Dibagi 25, 4. Set. Dibagi lagi. Berapa? 16. Ya nggak sih? 64. Benar nggak harga belinya 64? Coba ya. 64 tambah 25%. Benar nggak 80? 64 tambah 25%. Benar kok. Benar ya. Harga belinya jadi 64. Kayak ada bingung nggak? Kalau ada bingung, coba aku jelasin dari awal dulu. Benar ya? Itu cara hitungan pertama. Kalau mau cara hitungan yang lain gini. Kalau 25% keuntungan gini. Kita punya harga jual. Ya, jadi gini. Kalau dia 25% keuntungan, berarti artinya dia udah di markup. Aku bilang ini. Dia udah di markup plus 25% dari 100%. Jadi J sama dengan 125% B. Ini boleh langsung. Jadi kan ketahuan tuh. Ya, J sama dengan 1,25 B. Nah, 80.000 sama dengan 1,25 B. Nah, jadi ketemu nih sama aja 64.000. Gitu. Ya, jadi karena udah di markup 25%. Ya, jadi harga belinya 100%, di markup 25%, berarti 125%. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman yang lain? Sampai sini. Ini udah jam 21.43 ya? Oke, kita kelarin di 21.45 atau 220. Karena besok masih sekolah ya, sorry ya. Oke, ada lagi? Tadi coba aku bikin video yang kemarin ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira dari kalian? Oke, 1,25 dari mana? Jadi dari 125 per 100. Masih bingung? Di mana, Sapitri? Bingung ya? Oke, oke, gini-gini. Oke, kita mulai dari um, awal mulanya ya. Lanjut dari soalnya. Aku udah revisi beberapa di itu. Pahasan. Oke nih ya. Nah ini nih, kita mulai dari sini dulu. Ya. Nah, oke, sorry. Jadi agak belibet tadi ya. Jadi gini, sebenarnya teman-teman, ya ada dua cara. Sebenarnya bukan dua cara, gitu ya. Dua perumpamaan. Kan kita gini, misalkan J sama dengan B plus K. Tahu nih, J-nya segini, ya keuntungannya 25%. Keuntungannya 25%. Ya, 25% dari mana? Ya, 25% dari harga beli.
Ya, itu keuntungannya. 25% dari harga beli kan 25% kali B. Nah, 25% kan sama dengan 0,25. 0,25 dikali B kan sama aja 0,25 B. Jadi K sama aja kayak 0,25 B. Oke, sampai sini dulu. Clear? Aman. Ari ada di email kok grupnya. Oke, pas ya. Nah, aman ya. Nah, kita masukin ke rumus tuh. J sama dengan B tambah K. Ya, K-nya ganti aja nih. K-nya ganti jadi 0,25. Jadi J sama dengan B ditambah 0,25 B. Kebayang nggak? B ditambah 0,25 B. B ini kan 1. 1 ditambah 0,25. Ya, 1,25. Kan 1 itu kan sama dengan 1,00 ditambah 0,25. Itu kan 0,00 kan kalau dianggap gitu ya. Ini kan 1,25 kalau ditambahin. Oke, jadinya J sama dengan 1,25 B. Oke, sampai sini clear kira-kira? Dari yang tadi nanya siapa ya? Sapitri ya? Gimana? Aman? Betul, Robert. Gitu. Betul. Betul. Harga beli itu 100%. Kak mau nanya Kak, Oke, mangga. Gimana? kenapa tadi 80.000 dikali 100 dikali 100 per dikali 100 per 125 per 125 Kak? Oke. Nah, nextnya gini, Mas. 1,25 ini, kalau kamu jadiin desimal gimana? 1,25. 1,25 kalau kamu jadiin desimal gimana? Kira-kira 100 Kak. 125 per 100. Oke. Nah, ingat itu ya. Ini 1,25 B. Kita punya 80.000. J itu 80.000. 1,25 sama aja 125 per 100 B. Oke, ingat aturan main kita awal-awal. Nanti kamu cek gitu ya. Kalau kamu di grup premiumnya cek di deskripsi grup gitu ya. Aku belum bikin di websitenya gitu ya. Belum upload ke websitenya, sorry. Jadi masih di deskripsi grup 4 pertemuan awal. Kalau kan pertemuan pertama banget deh yang sama aku gitu. Ya, itu di bulan Februari aku udah jelasin gini. Nah, sama juga yang di awal-awal tadi Zoom. Ya, aku pengen jadiin B sama dengan. Kayak misalkan aku bilang 2B sama dengan 10. Ini harus dikaliin berapa, guys? Biar 2 di sini hilang. Oke, coba boleh bantu aku teman-teman? Yang tadi Satu yang di awal banget dikali apa? setengah. Dikali setengah. Gitu ya. Dikali setengah biar hilang. Aku punya 10 per 2 B sama dengan 10. Aku kali berapa? Biar 10 per 2-nya ini hilang. Biar saring coret atas bawah. Kali 2. 2 aja atau 2 per 10? Kak, ini ada rekaman ulang. Ada, Keisa. Di grup ntar ya. Dikali 2 apa 2 per 10? Kira-kira, teman-teman. Iya Kak. Jadi biar 10 per 2-nya hilang. 2 per 10 Dikali Kak. 2 per 10. Karena biar saling coret. Nah, hal ini juga terjadi di sini. Ya, berarti dikali dengan biar 125 per 1 hilang, ya kali 100 per 125. Gitu ya. Jadi sehingga di sebelah kirinya, di sebelah sininya sudah hilang. Ya. Di sebelah kanannya, ya kalian kalikan nih 80.000 dikali 125 per 100. Ini kan sama aja, sorry, 100 per 125 ya. Balik-balik. Nah, 100 dibagi 125. Sama dengan B. Ini kan sama aja kayak ini dibagi 4, dibagi 25, 4, dibagi 255. Ini dicoret juga 16, ya 16 kali 4. Ya, 16 kali 4 gini ya. Cara hitung cepatnya gini ya. 16 kali 4 nih. Kan sama aja kayak 10 ditambah 6 dikali 4. Ya, sama dengan 40 tambah 24. 64 gitu kan. Nah, 64.000. Gitu. Ya, ini sama dengan B. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Nah, itu benar biar bisa dicek. Betul, 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 betul. Betul. Jadi gini, Robert, sebenarnya
aku lengkapin ya. Jadi 80.000 itu sama aja kayak 125% B. Bukan 125% ya. Sebenarnya 125% B. Itu biar lengkapnya. B-nya harga belinya. Gitu. Jadi gitu. Kalau kalian mau cepat gampang, contoh gini, cepet-cepetan gampang. Yuk, pakai kalkulator. Misalkan aku bilang gini, aku ada harga modal 60.000. Aku mau untung 20%. Jualnya berapa? Jualnya berapa kira-kira? Aku pengen untung 20%. Kalau kalian pakai kalkulator, betul 72.000 diapain? Ditambah 20%. Gini. Gitu. Nah, 72.000 itu sama aja kayak 120% ya. Gini, 72.000 itu 120%-nya dari 60.000, teman-teman, gitu ya. Gini. Oke, coba deh. Kalian 120%, ya, 120% kalian kalikan 60.000. Itu hasilnya 72.000. Coba cek di kalkulator. Nah, makanya dia 120% dari B. B itu kan harga beli 60.000. Oke, paham kira-kira teman-teman yang lain? Mas Hari kira-kira udah aman? Aman nggak? Oke. Nah, ada lagi nggak yang mau tanyain? Ini udah nih, besok kalian sekolah, gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Saya pengalaman SNBT. Oh, aku belum pada milih jadwal kan. Saranku kalau kalian cuma ikut di DSA, ikut online-online atau buku, gitu. Saranku kalian hari pertama, saranku. Saranku gitu sih. Karena hari pertama IRT-nya masih tinggi. Pengalaman aku yang kedua kali ya. Pengalaman aku yang kedua kali. Masih IRT kan sistemnya. Pengalaman aku yang kedua kali, aku paling tinggi tuh di hari pertama. 2019 aku 27 April, itu hari keberapa ya? Kayak minggu minggu kedua. Terus gelombang keduanya aku 2 Mei. 2019 tuh bisa 2 kali ikut. Pertama kali ya, angkatanku pertama kali yang kena UTBK. Gitu, waktu itu belum tahu tipsnya gitu. Nah, di 2020 aku ikut hari pertama langsung gitu. Dan itu tinggi banget. Aku langsung masuk IPB di 2020-nya gitu. Karena fair. Maksudnya semuanya belum dapat bocoran gitu ya. Kecuali teman-teman udah les di mana gitu. Yang kalian dapat sepilan gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kalian gampang gini. Kalian bakal bersaing dengan sesama orang yang punya sepilan, gitu aja deh. Semakin lama kalian akan bersaing sesama yang punya sepilan. Saranku baiknya bersaing sama orang yang fair, sama-sama fair. Maksudnya fair dalam artian dia belum punya sepilan, kalian belum punya sepilan nih. Kecuali kalian les offline yang konteksnya nanti bakal dapat sepilan gitu. Cuman sepilan kan nanti ujungnya nilainya bakal berkurang kalau udah tahu tipe soalnya. Gitu. Tapi kalau sama-sama dia belum tahu, aku belum tahu, ya kan fair gitu. Jadi sama-sama belum tahu, ya udah gas. Aku dulu gak pernah ikut bimbel ini juga, ya mal-mal. Aku cuman kayak kayak buku dari internet, udah soal-soal latihan gitu. Tapi paling penting belajar dasarnya juga sih gitu. Ya, buku-buku kuliah tuh banyak banget dipakai. Atau kalau kalian bingung, belajar buku kalian pas SMP udah cukup banget tuh gitu. Kalau kalian SMP punya buku MTK yang gede gitu ya, yang tebel, pakai buku-buku SMP. Kebanyakan dari materi SMP sebenarnya MTK-nya. Skolastik ya. Skolastik kebanyakan dari materi SMP. Cuman bedanya di upgrade dikit deh gitu. Paling di kuantitatifnya sih yang ditambahin materi SMA-nya gitu. Kapan lagi beasiswa? Oke. Hari pertama apa, Kak? Beda. Oke. Beasiswa UTBK tuh yang ngurus manajemen ya. Aku nggak begitu tengah ya. Kayaknya nanti diumumin di itu deh di hari pertama gelombang 1. Nah, aku nggak tahu nih sistem 2024 bisa milih nggak sih? Sebenarnya nggak gap year, gampangnya pindah sih. Aku UNJ, jadi seminggu cabut, ikut lagi. Gap year sih, tapi konteksnya nggak gap year full banget, yang dari awal banget gap year. Di tengah-tengah lah, ikut setengah semester, cabut, langsung fokus belajar. Sebenarnya semakin siap, semakin kita nggak panik kok. Iya, aku nggak tahu. Tahun ini bisa ikut gelombang 2 dan gelombang. Aku nggak tahu. Jujur aku nggak tahu sistemnya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Aku jujur nggak tahu banget sistem hari pertama. Tapi kalau bisa milih nih, pilih aja hari pertama. Soalnya aku 2 kali UTBK,
bisa milih. Aku nggak tahu kan tahun kalian bisa milih atau nggak. Kalau tahun kalian bisa milih, ya udah gas aja gitu. Nah, betul daftar di H1 aja. Jadi gini sebenarnya tipsnya. Oh ya, kalau nggak salah aku juga diacak random banget yang nggak milih yang hari tek 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 kayak kita pilih kursi di Traveloka gitu atau kursi tiket gitu ya. Nah, begitu pembukaan, nih dibuka nih pendaftaran, langsung daftar aja gitu. Saranku sih gitu. Begitu pembukaan langsung daftar gitu. Kan biasanya bakal diploting ke pusat UTBK terdekat. Misalkan 1000 pertama bakal jadi hari pertama, 2000 1000 kedua bakal dapat hari kedua. Nah, kayak gitu aja. Jadi kalian langsung daftar aja di pusat UTBK terdekat. Dan saranku gini, pusat UTBK tuh nggak bakal mempengaruhi nilai kalian yang gimana-gimana kok gitu. Misalkan kalian pengen UI, kalian pusat UTBK di UI nih gitu. Nggak bakal ngaruh banget banget kok gitu. Apakah bakal pasti keterima di UI lebih besar nggak bakal ngaruh banget. Mungkin jadi lebih semangat iya, cuma kan itu cuma eksternal aja ya yang nggak bisa kita yang sebenarnya bisa kita kontrol kan semangat itu gitu ya. Maksudnya fokus ke yang kita bisa kontrol dulu aja. Kan yang bisa kita kontrol adalah kita harus dapat hari pertama gitu atau kita targetin di awal-awal banget gitu. Daftar lagi sebenarnya berapa lama Kak? Kayaknya 6 6 bulan, tapi aku kebanyakan belajar TKA. Jadi aku kebanyakan belajar TKA dulu, aku masih ada TKA gitu ya. Jadi di Februarinya baru diumumin tuh cuman TPS. Jadi kalau nggak salah cuman sebulan setengah dari Februari ke April. Sebulan setengah doang. Februari tuh diumumin kalau cuma TPS karena COVID kan waktu itu. Jadi aku belum belajar TPS, belajar TKA doang. Jadi aku cuma belajar TKA waktu itu. Kayak biologi, kimia, matematika minat gitu ya. Fisika gitu. Nah, pas Februari ternyata cuma TPS doang. Kan harus belajar TPS lagi dari awal gitu. Tapi aku nyambi dikit sih. Tiap bulan pasti ada belajar TPS, tak PBM, tak apa. Yang penting jangan dihafal, tapi dipahamin. Iya bisa deh Kak, soalnya kalau ikut SNBP nggak bisa ikut gelombang 2. Oke, kalau ikut SNBP nggak bisa ya? Nggak bisa ikut gelombang kedua. Kak ini Kak ini nggak Zoom sampai jam berapa? Ini udah kelar kok. Kalau mau cabut dulu juga nggak apa-apa. Gimana cara targetinnya? Kak, jelasin lagi efek gelombang 1 dan 2 nanti di gelombang 2. Gimana cara targetinnya? Jadi intinya gini, em, kalau di ilustrasi, ini jangan dicocok dulu ya. Sorry, ini aku masih pakai Zoom IPB. Kalau kalian masuk IPB nanti banyak fasilitas gratis kayak gini kok. Soalnya di universitas lain ada yang nggak dapat Zoom gratis, gini-gini. Makan gratis juga ada. Nih, jadi gini ya. Misalkan nih, em, ini 2019-2020 ya. Nih, hari pertama ada 1000 orang. 1000 orang nih. Ya, ini ada satu soal. Satu soal ini cuma bisa dijawab 100 orang. Ya, ini nilainya bakal lebih tinggi dibandingkan misalkan ini hari ke-30 yang ikut ada 2000 orang. Tapi 2000 orang ini, ya misalkan nih nilainya plus 120. Karena yang jawab cuma 100 yang benar. Ya, misalkan ada 2000 orang. Nah, 2000 orang ini udah dapat 9 nih, udah dapat 9, 9 gitu ya. Nah, ternyata soalnya nggak beda jauh, cuma dibedain angka doang, diputar-putar doang, gitu ya. Nantinya, terus ternyata yang jawab ada 1800 yang di gelombang ini poinnya 120 ya, di gelombang sini cuma dapat misalkan contoh ya, cuma dapat 50 atau cuma dapat 60 kalau benernya. Padahal soalnya susahnya sama, tingkat kesusahannya. Karena apa? Karena yang jawab banyak betul gitu. Justru jangan seneng kalau misalkan soalnya banyak gampang dan banyak orang bisa gitu. Berarti otomatis kalau banyak yang bisa makin kecil bobotnya gitu. Kalau sistem masih IRT ya, setahu aku masih IRT. Aku kayak gini. Nah, aku makanya pilih selalu kalau bisa semakin awal karena aku nggak ikut offline konsepnya. Kalau ikut offline aku bakal saingan sama mereka-mereka nih yang dapat 9 gitu. Kalau kalian ikut offline dan dapat 9 sih nggak masalah gitu. Gitu. Sebenarnya 9 kan nggak begitu disalahin ya. Kalau kecuali di foto langsung nih dari komputer gitu. Ya, aku nggak pernah persalahin ini sih, nggak pernah masalahin mereka yang dapat 9 gitu ya. Tapi konteksnya karena aku nggak punya 9 gitu ya. Ya aku langsung hari pertama aja gitu. Nah, oke, sampai sini kira-kira udah nggak kira-kira? Kamu Oke, nanya ya aku mandiri.
Boleh superior to BK. Aku lupa berapa, tapi aku keangkat di PK. Waalaikumsalam. PK aku 700. Aku lupa sertifikat nilainya waktu itu. Kalau nggak salah 600-an berapa gitu. Tapi ketolongnya di PK-nya. PK aku 700. Gitu. Kalau kalian mau masuk IPB, IPB sebenarnya dibilang adem nggak adem-adem banget, tapi banyak jajanan murah gitu. Nah, ini deh. Kalau kalian tanya, boleh kesini. Cuman jangan ditelepon ya. Ini aku banyak klien dan kerjaan. Ini nomor pribadiku. Ini aku juga bantu nomor admin 085158524451. Kalau kalian mau tanya di IG, nanti aku fallback. Kayak aku tahu deh kalau kalian ikut SNBT gitu ya. IPB nggak ada farmasi. Ini vokasi. Ini vokasi. Boleh kalau mau tanya lebih lanjut di IPB. Oke. Ini jam 22. Ada kok, ada 500 G. Kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Waktu itu namanya PPU. PPU aku di 500-an berapa? 560 atau 550. Pokoknya nggak nyampe 600 deh. Jauh dari 600. Gitu ya. Tapi aku ketuang di PK. Kalau kalian masuk IPB, nih, ekonomi sumber daya yang saingannya dikit ya. Ekonomi syariah. Terus juga kalian coba deh, kalau misalkan kalian pintar coba deh, kalian ikut FK-nya. FK-nya nggak terlalu banyak kok, gitu. Kalau kalian pintar, misalnya kalian pede banget gitu ya dengan nilainya, coba masuk ke FK-nya, baru banget dan itu udah akreditasi bagus. Kalau di PB itu asrama, kalau misalkan kalian masuk asrama ya, asrama kepemimpinan itu cuma 600.000 per tahun, gitu. Itu murahnya kalau asrama kepemimpinan, tapi kosan itu rata-rata sih cuman 3 sampai 6 juta per tahun. Kalau cewek ya, gitu. Kalau cewek ya, gitu. Kalau cewek 3 sampai 6 juta. Cewek murah-murah kok, gitu. Oke, Rel, ntar tunggu ya. Oke nih, karena udah yang ada ini, iya agak sulit. Gizi IPB juga banyak yang minat gitu. Rata-rata ke sana aku nggak tahu berapa ya. Oke, nanti boleh dilanjut teman-teman. Itu aku udah kasih nomorku, udah kasih Instagramku, boleh di screenshot juga. Tapi jangan ditelepon ya palingnya. Kemarin juga ada banyak tuh yang tanya, kalau nggak salah ada apa juga pernah tanya deh, gitu ya. Nah, nanti aku akhirin, kita ketemu lagi gitu ya. Kayaknya kita bakal ketemu lagi lusa gitu. Teman-teman nanti bakal quiz dulu, gitu ya. Aku coba sembari nggak tiap hari, tapi tiap hari pasti ada pembahasan soal dari hari. Entah via Zoom, entah via quiz. Oke, aku akhirin pertemuan hari ini. Iya nih materi SMP. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang ada hari ini. Bisa kok di chat aja ya. Dadah, thank you ya. Assalamualaikum. Aku kirim recordingnya besok pagi ya. Thank you.